Jadi sini saya akan menjelaskan untuk tugas remedi di UTS yang dimana soal nomor satunya itu seperti ini. Dan sampel input nolnya diminta adalah 3, 12.000, 8.000,5, 15.000. Sampel output nolnya adalah 35.000,5. Jadi kita diharuskan untuk menggunakan perulangan for. Jadi sini saya mempunyai codingan saya, yaitu jumlah barang, input masukkan jumlah barang yang akan dibeli. Itu tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk memberikan input jumlah barang yang ingin dibeli oleh customernya. Lalu lanjut ke total belanja 0,0. Gunanya ini apa? Gunanya adalah untuk inisialisasi total belanja sebagai float. Nah, itu gunanya adalah untuk menampung angka yang meskipun bukan bilangan bulat. Lalu selanjutnya adalah for i in range jumlah barang, itu perulangan sebanyak jumlah barang. Nah, itu selanjut ke harga sama dengan float input, masukkan harga barang i plus 1. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memasukkan jumlah barang meskipun harga barangnya itu tidaklah berjumlah bilangan bulat atau bisa dibilang harganya itu desimal. Lalu ada total belanja plus sama dengan harga. Nah, ini adalah gunanya untuk menambahkan harga barang ke dalam total belanja. Lalu ada print total belanja. Total belanja, nah ini adalah untuk memanggil hasil total belanjanya itu tadi. Nah, mari kita coba. Tadi yang diminta itu di sampel input 0 itu masa barang yang dibeli adalah 3, lalu 12.000 harganya. Nah, lalu di sini adalah hasilnya 35.000,5, yang dimana ini udah sesuai dengan sampel output 0. Lanjut ke sampel input 1, yang dimana ada 4, 5,5 itu ya. Langsung aja kita coba lagi di sini. Itu jumlah barangnya tadi adalah 4, ternyata 2,75. Nah, ini jumlahnya adalah 25,5. Nah, ini bisa berarti ya meskipun menggunakan harga barang yang desimal. Ini sesuai dengan total belanja 25,5. Selanjutnya ada nomor 2 yang sebenarnya soalnya itu seperti ini. Dan langsung saja ke codingan saya demi mempercepat durasi. Nah, itu jadi ada pesanan, input, masukkan daftar pesanan. Nah, itu untuk memasukkan daftar pesanan. Nah, split ini gunanya adalah untuk menjadikan daftar pesanan ini dalam menjadikannya list, atau bisa dibilang kayak dipisahkan gitu. Jadi ada jarak-jaraknya. Lalu ada menu counter. Nah, ini gunanya adalah untuk membuat sejumlah dictionary, yaitu seperti for menu in pesanan. Nah, ini gunanya untuk looping setiap item dalam list pesanan. Nah, itu selanjutnya adalah if menu in counter. Nah, itu gunanya adalah untuk jika menu itu juga sudah ada di dictionary, maka dia akan memanggil, atau bisa bilang mengeksekusi, menambahkan jumlah pesanannya. Lalu apabila else atau selain itu, maka jika belum ada inisialisasi dengan 0. Selanjutnya adalah kita mencari jumlah pesanan terbanyak dengan cara menu terpopuler. Itu kita kasih petik ini, gunanya adalah untuk menyimpan nama menu terpopuler. Nah, selanjutnya adalah jumlah terbanyak itu sama dengan 0, variabel untuk menyimpan jumlah pesanan terbanyak. Lalu selanjutnya ada for menu in menu counter. Nah, ini adalah gunanya untuk memberikan looping lagi, gunanya untuk mencari menu dengan jumlah terbanyak. If menu counter menu lebih besar dari jumlah terbanyak, maka jumlah menu ini lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah jumlah terbanyak sama dengan menu counter menu, itu gunanya adalah untuk mengupdate jumlah terbanyak. Nah, setelah diupdate menu terpopuler sama dengan menu. Nah, ini jadi setelah diupdate kita mendapatkan menu terpopuler yang terbaru. Itu selanjutnya yang terakhir adalah print menu terpopuler. Nah, ini gunanya adalah untuk mengeksekusi program-program yang sudah kita jalankan tadi, sudah kita buat. Langsung aja tadi yang diminta sampel input 0-nya itu seperti ini ya. Kita salin aja langsung. Nah, itu sudah sesuai ya. Outputnya adalah roti naga, yang dimana udah sesuai dengan sampel output 0. Langsung lanjut ke sampel input 1 lagi. Nah, ini hasilnya stick, yang dimana ini udah sesuai juga dengan sampel output 1 yaitu stick. Karena di sini sticknya itu munculnya lebih banyak ya. Bisa dibilang sticknya itu muncul sebanyak 4 kali, lebih banyak daripada yang lain. Lalu selanjutnya itu nomor 3, yang dimana soalnya itu seperti ini. Dengan sampel input yang diminta adalah seperti ini, dan sampel outputnya yang diminta adalah seperti ini. Nah, di sini lanjut saja langsung ke hasil codingan saya. Yang dimana itu codingan saya itu dimulai dari inputnya dulu. Di sini itu inputnya itu n sama dengan in input, masukkan jumlah kata yang ingin dituliskan oleh Ogi. Nah, itu gunanya adalah untuk memasukkan jumlah total kata yang akan dimasukkan. Lanjut ke urutan data, terus kita pakai kurungnya list ya di sini. Gunanya adalah untuk menyimpan urutan kata itu dalam bentuk yang list. Nah, itu lanjut ke frekuensi kata. Frekuensi katanya sini tuh kita membuat dictionary untuk menyimpan jumlah kemunculan tiap kata. Itu ada for i in range dalam kurung n, itu adalah jumlah loop sebanyak n kali sesuai jumlah kata yang di sini tadi ya. Itu kata sama dengan input, masukkan jumlah kata i plus 1. Nah, ini tuh untuk memasukkan jumlah kata yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lalu lanjut ke if kata in frekuensi kata. Itu jika kata sudah pernah muncul, maka dia akan tereksekusi jumlah kata plus 1, tambahkan jumlah kemunculannya, itu berarti itu jika angkanya itu sudah pernah ada, maka jumlahnya bertambah 1. Lalu lanjut ke else frekuensi kata itu sama dengan 1. Jika ada kata baru, itu inisialisasinya adalah 1. Urutan kata titik append kata itu adalah gunanya untuk simpan urutan pertama kali muncul. Nah, apa ini adalah untuk menambahkan sebuah kata di dalam urutan list tertentu.
Itu lanjut ke print len, urutan kata itu menampilkan jumlah kata unik. Nah, jadi len ini gunanya untuk menampilkan jumlahnya. Selanjutnya adalah print frekuensi kata, K for K in, urutan kata. Nah, ini adalah untuk menampilkan semua list jumlah kemunculan sesuai urutan, atau bisa bilang ini akan memunculkan semua dari program yang udah kita buat. Lanjut aja langsung ke sampel kita eksekusi ya. Langsung di sini jumlahnya tadi adalah 4 B C D E F. Seperti ini. Nah, berarti jumlahnya itu tadi kan jumlahnya atau bisa dibilang jumlah yang variabelnya itu berbeda itu ada 3, yang dimana kata pertama ini muncul sebanyak 2 kali. Jadi dia muncul sebanyak 2 kali, yaitu kata ke-1 dan kata ke-4. Dia ngulang ya, jadi muncul 2 kali. Lalu lanjut ke kata kedua dan kata ketiga, itu menampilkan 1 dan 1. Karena apa? Karena mereka adalah kata baru yang belum pernah ada perulangan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah nomor 4, yang dimana soalnya seperti ini, dengan sampel input 0-nya seperti itu, sampel output 0-nya seperti itu. Jadi langsung aja kita coba ya di sini ya. Di sini kita punya kode, yang mana kodenya itu n sama dengan in input masukkan tinggi menara. Nah, jadi di sini kita masukkan dulu jumlah tinggi menara yang kita mau itu berapa. Lalu langsung lanjut ke for i in range 1 n plus 1. Nah, jadi itu dimulai dari 1, lalu n atau jumlah yang kita akan masukkan nanti itu ditambah dengan 1. If i persentase 3, maksudnya persentase 3 itu sama dengan 0, itu maksudnya adalah kalau misalnya i-nya itu kelipatan 3, maka dia akan mengeksekusi pagar. Jadi pada baris itu akan mengeksekusi pagar. Lalu selain itu maka akan tereksekusi bintang. Jadi maksudnya adalah kalau misal kita masukkan angka dulu ya. Dari sini sampel inputnya itu 5 sama 10. Jadi langsung aja kita coba sini, kalau misalnya 5 itu seperti ini. Dan sama kan? Selanjutnya ke yang 10. Kita eksekusi lagi, ini 10. Nah, ini sama. Ini sama kan? Ini ada nomor 5, yang dimana nomor 5 ini intinya adalah menjelaskan tentang atau membuat tentang bagaimana kita membuat sistem yang menilai sebuah password itu gampang ditembus atau tidak. Jadi langsung aja di sini ada program yang saya buat. Yang dimana yang pertama itu ada n sama dengan in input masukkan jumlah kata sandi. Nah, jadi ini kata sandinya ini kita ini akan masukkan kata sandinya tuh jumlahnya itu ada berapa. Nah, itu akan dinilai menggunakan ini kuat, sedang, lemah, sangat lemah. Selanjutnya ada simbol set. Nah, itu kumpulan simbol yang dianggap itu sebagai karakter khusus untuk memperkuat kata sandi. Nah, selanjutnya ada for i in range atau n dalam kurung n. Nah, itu adalah melakukan iterasi sebanyak jumlah sandi yang dimasukkan. Jadi yang pertama itu ada kata sandi sama dengan input. Ini kita masukkan jumlah kata sandi yang pertama. Lalu ada i plus 1. Nah, itu nanti kita akan kata sandi yang berikutnya dan berikutnya lagi. Selanjutnya adalah skor sama dengan 0, itu adalah skor awal. Lanjut ke if len kata sandi lebih dari sama dengan 8, itu skor plus sama dengan 2. Jadi kalau misal karakter sandinya itu minimal 8 karakter, tambahkan 2 poin ke skor. Lanjut if any c is upper for c in kata sandi, skor plus 1. Jadi jika ada huruf besar maka ditambahkan 1 poin. Lanjut ke kalau misalnya is lower, itu ditambah 1 juga. Berarti jika ada huruf kecil itu ditambahkan 1 poin juga. Lalu selanjutnya adalah c is digit, yang dimana is digit ini ditambah 1. Jadi kalau misalnya ada angka 0 sampai 9, itu ditambahkan 1 poin ke dalam penilaiannya. Lanjut kalau misal if any c in symbol set for c in kata sandi, skor itu plus 2. Jadi kalau misalnya ada simbolnya, maka itu akan ditambahkan 2 poin dari jumlah nilai passwordnya. Jadi selanjutnya itu kalau misalnya skornya itu lebih dari 6, itu kategorinya adalah kuat. Jadi kalau kuat itu maka akan muncul kata sandinya itu adalah kuat. Elif skor lebih dari sama dengan 4, itu kategorinya adalah sedang. Lalu lanjut elif skor lebih dari sama dengan 2, itu kategorinya adalah lemah. Else kategori sama dengan sangat lemah, itu kalau misalnya dia kurang dari 2 istilahnya. Lalu langsung di sini lanjut print kata sandi. Ini setelah sini kategori itu cuma buat para aja gitu. Lanjut ke print rekapitulasi, print kuat, print sedang, print lemah, print sangat lemah. Jadi ini nanti akan terpilih hasil eksekusi dari program yang kita buat. Jadi langsung aja di sini kita eksekusi, masukkan jumlah kata sandi. Kata sandinya jumlahnya adalah 4. Lanjut ke yang pertama itu ada rahasia. Jadi di sini rahasia. Jadi di sini tuh dimulai dari yang kata sandi pertama itu sangat lemah. Rahasia itu sangat lemah, admin 1 2 3 sedang, password yang ada angka dan simbolnya itu kuat, dan admin biasa yang kapital semua itu adalah sangat lemah. Jadi di sini total itu ada sandinya itu kuat 1, sedang 1, lemahnya sangat lemahnya 2. Yang dimana itu udah sesuai ya di sini. Ini juga udah sesuai. Nah, jadi seperti itu saja.